Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat dan masih tetap semangat dalam belajar di rumah. Berjumpa kembali dalam program acara Sekolah Yuk, yakni program acara dari TV Tabalong untuk menemani kalian semua dalam belajar di rumah. Kali ini bersama saya, Edwin Nurjami, kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi kelas 7, bab 2, mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Tetapi, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, sudah mengerti kan tujuan dari pembelajaran materi ini? Kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Ya, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ini adalah kelanjutan dari materi kalian sebelumnya, yakni mengenai interaksi sosial. Jadi, di sini kita akan melanjutkan lagi materinya, tetapi lebih berfokus kepada pengaruhnya terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, jadi di sini interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok menghasilkan suatu kelompok sosial yang nantinya kelompok sosial ini akan membutuhkan yang namanya aturan atau norma-norma yang harus dipenuhi atau yang harus disepakati oleh masing-masing individu. Sampai di sini dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Edwin Nurjami dan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada 3 buah gambar. Silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini yang kita lihat ada yang pertama adalah gambar satu keluarga yang sedang makan bersama. Yang kedua, kalau kita lihat itu adalah sebuah toko beras. Nah, dan yang ketiga adalah gambar petani yang sedang bekerja di sawah. Kalau kalian lihat di sini, maka akan ada hubungan antara ketiga gambar berikut. Kita ambil dari yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama adalah gambar satu keluarga. Kalau kita lihat di sini mereka sedang makan bersama. Kalian tahu makanan pokok masyarakat Indonesia ini apa? Ya, benar sekali jawabannya adalah nasi atau beras. Nah, nasi atau beras ini dia tidak langsung berada di meja makan. Tring, nggak ada di meja makan. Tetapi dia melalui proses yang panjang baru sampai ke meja makan keluarga ini. Prosesnya lewat apa? Ya, dia atau keluarga ini dia membeli beras ke toko beras ini. Jadi lanjut ke gambar kedua, ke toko beras. Mereka membeli beras di sana. Kemudian, apakah toko beras ini memproduksi beras? Jawabannya juga tidak. Tetapi mereka membeli berasnya dari para petani. Nah, kalau kita lihat di sini ada hubungan antara keluarga dengan toko beras dan juga petani. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang namanya manusia ini adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan orang lain untuk hidup.
kalian tahu dari pelajaran sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Nah, dari ketiga gambar ini dapat kita simpulkan bahwa mereka telah melakukan yang namanya interaksi sosial. Nah, hubungannya dengan lembaga sosial akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, di sini suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi peristiwa aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup ini akan terus berulang. Berulang. Kita contohkan aja seperti misalnya makan. Manusia akan terus makan selama dia hidup. Jadi kebutuhannya akan terus berulang dan berulang. Kemudian caranya mendapatkan makanan seperti apa? Cara dia mendapatkan makanan itu bagaimana caranya? Nah, di sini ada cara-cara atau aturan yang mengatur bagaimana cara dia untuk mendapatkan makanan. Nah, di sini timbul yang namanya aturan yang nantinya melembaga atau melekat pada masing-masing individu. Ketika manusia ini dia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berinteraksi sosial, maka timbul adanya rasa saling menghargai, kemudian menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut nantinya menciptakan keteraturan dalam bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Nah, kalau kita lihat secara bagan, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, yang pertama interaksi sosial. Interaksi sosial sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya, jadi kalian sudah paham apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial ini dilandasi oleh apa? Nah, jawabannya ada yang kedua, dilandasi oleh yang namanya kebutuhan hidup. Banyak sekali kebutuhan hidup manusia, diantaranya seperti makanan, kendaraan, tempat tinggal, rumah, dan lain-lain. Atau ya kalau kita kelompokkan lagi ada sandang, pangan, dan papan. Nah, jadi untuk mendapatkan yang namanya kebutuhan hidup atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus memiliki cara-cara yang bagus agar nantinya kehidupan mereka dapat tertib, teratur, harmonis, dan aman. Bagaimana mereka bisa tertib, teratur, harmonis, dan aman? Harus ada aturan atau norma yang mengatur. Nah, norma yang mengatur di sini atau aturan tadi, itu tadi yang akan diciptakan oleh yang namanya lembaga sosial. Jadi lembaga sosial nanti akan menjaga atau mengawasi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti ini tadi, ada sepeda motor, kemudian ada makanan, pendidikan juga termasuk kebutuhan manusia. Banyak sekali kebutuhan manusia, intinya satu, intinya mereka harus melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan materi setelah pesan-pesan berikut ini. Bertemu kembali dengan saya Edwin Nurjami dan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini saya akan menampilkan contoh dari pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Di sini kalau kita ambil contoh dari yang paling dekat dengan kita, yakni masalah pendidikan. Nah, di sini ketika orang tua ingin agar anaknya mendapatkan pendidikan, maka mereka akan memasukkan anaknya ke sekolah. Nah, ketika si anak masuk sekolah, maka anak tersebut harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Siapa yang membuat aturan yang ada di sekolah? Jawabannya adalah lembaga pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh yang berikutnya, kita bisa lihat di sini ada gambar orang yang sedang bekerja,
baik itu di luar ruangan, di dalam ruangan, maupun di pasar. Hal-hal ini juga diatur oleh yang namanya lembaga sosial. Lembaga apa yang mengatur? Lembaga ekonomi. Contohnya seperti bekerja, berdagang, dan lain-lain. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga dalam masyarakat. Saya harap kalian sudah paham mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Sebenarnya masih banyak contoh lagi, cuma nanti akan dibahas pada materi yang berikutnya mengenai lembaga sosial. Nah, di sini saya akan perlihatkan beberapa contoh lembaga sosial yang lain. Nah, ada banyak sekali lembaga sosial di lingkungan sekitar kita yang bisa kita temui. Seperti contohnya lembaga pendidikan. Ini kalian tahu apa? Iya, benar sekali. Lembaga politik. Kemudian ini lembaga keuangan, banyak itu, ada Bank BRI, Mandiri, dan lain-lain. Kemudian yang ini juga lembaga politik. Kalau ini lembaga keagamaan, dan itu adalah lembaga kesehatan. Nah, tapi saya tidak akan membahas ini karena ini akan kalian pelajari pada materi yang berikutnya adalah materi lembaga sosial. Nah, berikutnya ada tugas yang akan saya berikan, yakni kalian saya harap sudah bisa memahami mengenai pengaruh interaksi sosial, dan di sini tugasnya adalah kalian mencari contoh lembaga sosial atau pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial yang terjadi di daerah kalian. Pasti banyak sekali, kalau kalian jeli melihatnya pasti ada. Contohnya bisa kalian lihat seperti berikut ini. Yang pertama ada nomor, kemudian kebutuhan, misalnya contohnya tadi seperti pendidikan, interaksi sosialnya seperti apa, kemudian lembaga sosial yang terbentuk seperti apa. Nah, sampai di sini saya harap kalian sudah paham, dan tidak henti-hentinya kami menyampaikan kepada kalian untuk tetap selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak aman minimal 1 meter, selalu gunakan masker ketika bepergian atau keluar rumah, kemudian rajin mencuci tangan dan makan makanan yang sehat, serta rajin berolahraga. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.